Di sebuah gang sempit di Jakarta, Supri, seorang pemuda biasa dengan kehidupan yang biasa, tiba-tiba terperangkap dalam situasi yang jauh dari bayangannya. Ketika ia menyelamatkan seorang wanita cantik dari kejaran sekelompok ormas, ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada sebuah jalan yang penuh dengan ancaman dan rahasia gelap. Saat melarikan diri bersama wanita itu, terungkap bahwa ia bukan hanya seorang wanita biasa, melainkan seorang polisi yang sedang menyelidiki ormas tersebut. Kini, Supri terjebak dalam permainan yang lebih besar. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan ormas itu darinya? Supri selalu merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial. Pekerjaannya sebagai tukang ojek online di Jakarta sudah cukup membuatnya sibuk untuk bertahan hidup. Gajinya yang pas-pasan, ditambah dengan kehidupan di gang sempit yang tak jauh dari kawasan kumuh, membuatnya terbiasa dengan segala hal yang tak pernah bisa diubah. Tapi satu hal yang dia tahu, jika ada kesempatan untuk bertindak, ia akan melakukannya. Malam itu, seperti biasa, Supri sedang menunggu orderan. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan langit Jakarta yang mendung menambah kesan suram pada jalan-jalan yang lengang. Ia duduk di depan warung kopi kecil di sudut gang, sambil sesekali menghadap ke layar ponselnya. Seperti biasa, tak ada yang terlalu menarik. Hanya suara motor, derap langkah kaki, dan suara bising kendaraan yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Tiba-tiba, di ujung gang, terdengar suara gaduh. Ada orang berteriak, diikuti suara sepatu yang berlari cepat. Supri langsung menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat seorang wanita berlari tergesa-gesa. Rambutnya tergerai, dan wajahnya terlihat ketakutan. Beberapa pria bertubuh besar, mengenakan pakaian hitam, mengejar di belakangnya. Wanita itu tampak terkejut melihat Supri, lalu berlari ke arahnya. Dalam sekejap, ia terhenti di depan Supri, napasnya terengah-engah. "Tolong, bantu saya," kata wanita itu. Suaranya hampir putus-putus. Supri hanya terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Supri bukan orang yang mudah terpengaruh dengan situasi seperti ini, tapi ada sesuatu dalam mata wanita itu yang membuatnya tidak bisa berpaling begitu saja. Ada ketakutan yang nyata, yang tidak bisa diabaikan. Supri terdiam sejenak. "Mereka siapa?" tanya Supri, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai berdegup kencang. Wanita itu menggeleng cepat. Mereka dari ormas. Mereka akan membunuh saya kalau saya tidak lari." Supri bisa merasakan ketegangan di udara. Ia melihat para pria itu semakin mendekat. Mereka tidak tampak seperti orang-orang yang datang hanya untuk sekadar mengintimidasi. Supri tahu bahwa jika ia tidak bertindak, hal buruk akan terjadi. Secara refleks, ia berdiri dan menghalangi jalan para pria tersebut. "Jangan dekati dia," kata Supri. Suaranya bergetar. Para pria itu berhenti sejenak, menatap Supri dengan tatapan sinis. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih besar dan lebih mengintimidasi, berjalan maju. "Mau jadi pahlawan?" katanya dengan senyum yang tidak menyenangkan. Supri merasa tubuhnya sedikit gemetar, tetapi ia berusaha tetap berdiri tegap. "Mundur," ucapnya dengan suara lebih tegas. Meskipun rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Pria besar itu mengangkat bahunya, lalu melangkah maju dengan langkah penuh ancaman. Tanpa banyak berpikir, Supri berlari ke samping dan menyundul pria itu ke samping, menyebabkan pria itu jatuh terpental. Kejutan ini membuat beberapa pria lain terhenti sejenak, bingung. Wanita itu hanya berdiri terdiam, menatap dengan mata penuh harap. "Ayo cepat lari!" teriak Supri, memegang tangannya dan menariknya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Mereka berdua berlari menjauh dari kelompok pria itu, melewati gang-gang sempit, hingga mereka tiba di sebuah gang buntu. Supri merasa napasnya mulai terengah-engah. Ia tahu, jika mereka tidak segera pergi, mereka akan tertangkap. Dengan cepat, ia menarik wanita itu ke dalam sebuah bangunan kosong, mengunci pintu di belakang mereka. Keduanya berdiri di sana, saling memandang dengan napas yang masih tak terkendali. Supri mengusap keringat di dahinya. "Terima kasih,"
kata wanita itu akhirnya. Napasnya mulai normal. Kamu benar-benar menolongku. Supri menatapnya, bingung. Siapa sebenarnya kamu? Dan kenapa mereka mengejar kamu? Wanita itu menatapnya sebentar sebelum menghela napas. Namaku Sarah. Saya seorang polisi. Saya sedang menyelidiki ormas itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan sekarang berkat kamu, kita berdua dalam bahaya. Supri tercengang. Polisi? Sungguh, ia tidak bisa membayangkan wanita secantik ini bisa terlibat dalam dunia yang begitu gelap. Tunggu ormas? Maksudmu, kelompok itu? Apa yang mereka inginkan darimu? Sarah tampak ragu sejenak. Mereka punya banyak kekuasaan di sini. Saya menyamar untuk menyelidiki mereka. Tapi, sekarang kamu tahu terlalu banyak. Supri merasa pusing. Apa maksudnya? Saya tahu terlalu banyak? Sarah menatapnya dengan serius. Karena kamu sudah membantu saya, kamu sekarang jadi target mereka. Mereka pasti akan mencari kita. Supri merasa seperti dunia berputar cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba ia berada dalam situasi yang sangat berbeda. Jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dunia yang selama ini ia anggap biasa-biasa saja, ternyata menyimpan banyak misteri dan bahaya yang tak terduga. Dan kini, ia terjebak di tengah-tengahnya. Namun, ada satu hal yang Supri tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Supri duduk di sudut ruangan kosong, matanya masih memandang Sarah yang sedang mengatur pernapasannya. Suara napas keduanya bergema pelan di dalam ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menyelinap lewat celah jendela pecah. Supri merasa seperti berada di dunia lain. Apa yang dimulai sebagai malam biasa, menunggu orderan, kini berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Dan semuanya karena seorang wanita yang tidak ia kenal. Sarah berjalan mondar-mandir, matanya tak lepas dari ponsel yang ia genggam. Sesekali ia mengintip keluar jendela, memastikan tidak ada yang mengintai. Supri merasa keringat dingin mulai merayapi punggungnya. Semua ini sangat asing baginya. Ada yang harus kita bicarakan, kata Sarah, memecah keheningan yang mulai terasa menyesakan. Supri mengangguk, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Jadi, kamu seorang polisi? Tanyanya, mencoba menangkap gambaran yang lebih jelas. Dan tadi kamu bilang, ormas itu apa sih? Mereka orang-orang berbahaya, kan? Sarah berhenti dan menatapnya. Iya, jawabnya dengan nada serius. Mereka orang-orang berbahaya. Ormas yang satu ini memiliki jaringan luas, mengontrol banyak hal di Jakarta. Mereka terlibat dalam segala macam bisnis ilegal, dari pemerasan, narkoba, hingga perdagangan manusia. Saya sedang menyelidiki mereka karena ada laporan tentang kejahatan yang mereka lakukan, dan saya harus menghentikan mereka. Supri menelan ludahnya. Selama ini ia hanya mendengar cerita-cerita horor tentang ormas-ormas besar, tapi tak pernah membayangkan ia akan terlibat langsung. Lalu, kenapa mereka mengejar kamu? Kenapa aku harus terlibat dalam semua ini? Tanyanya lagi. Suaranya sedikit bergetar. Sarah menarik napas panjang. Karena mereka tahu saya sedang menyelidiki mereka. Dan sekarang kamu tahu terlalu banyak, Supri. Kamu sudah membantu saya tadi. Dan itu artinya, kamu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Mereka tidak akan segan-segan untuk memburu kita berdua. Supri merasa otaknya berputar cepat. Jadi, aku jadi target juga, gitu? Ia mengerutkan keningnya. Aku cuma membantu kamu. Aku nggak tahu apa-apa tentang mereka. Sarah mengangguk. Aku tahu dan aku berterima kasih. Tapi sayangnya sekarang kamu terlibat. Semua ini lebih besar dari yang kamu kira. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menangkap kita. Supri mendekat dan duduk lebih dekat dengan Sarah. Suasana semakin mencekam. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sarah menatapnya dalam-dalam, seperti sedang mencari tahu apakah Supri benar-benar siap untuk menerima kenyataan ini. Kita harus berhati-hati. Tidak bisa main-main.
Ormas ini punya mata-mata di mana-mana. Jika kita ingin aman, kita harus bergerak cepat dan lebih cerdas. Supri merasa cemas, tapi ada sesuatu dalam diri Sarah yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Mungkin itu karena keteguhan di matanya, atau mungkin karena, tanpa disadari, ia mulai merasa ada ikatan antara mereka. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, ia tahu satu hal. Sarah membutuhkan bantuan, dan ia tidak bisa mundur begitu saja. Jadi, apa langkah pertama? Supri bertanya, mencoba menenangkan diri. Sarah mengeluarkan sebuah peta dari tasnya, membentangkannya di atas meja yang terbuat dari kayu lapuk. Aku sudah memetakan beberapa tempat yang mereka gunakan untuk beroperasi. Salah satunya ada di daerah sini, tidak jauh dari tempat kita. Itu adalah markas mereka. Supri memandangi peta tersebut. Tangannya terasa dingin dan keringat kembali membasahi punggungnya. Tempat itu, markas mereka, bukan sembarang tempat. Itu adalah pusat operasi dari ormas yang selama ini menakut-nakuti banyak orang. Berarti mereka harus benar-benar hati-hati. Jika mereka salah langkah, hidup mereka bisa. Bagaimana caranya kita masuk ke sana? Tanya Supri. Sarah menatapnya. Bibirnya sedikit mengerut, seakan ragu. Kita harus menyusup. Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang sedang mereka rencanakan. Tapi itu berbahaya. Kita bisa saja ketahuan. Kapan saja? Supri mengangguk pelan, merasa berat. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Sarah. Aku nggak punya pengalaman dalam hal seperti ini. Sarah mengalihkan pandangannya, menatap Supri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku tahu ini berat untukmu, Supri. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh, tapi kita tidak punya pilihan. Mereka akan terus memburu kita, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk menghentikan mereka. Supri menarik napas dalam-dalam. Meski ketakutan menggelayuti pikirannya, ada juga rasa ingin tahu yang memaksa dirinya untuk melangkah maju. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan Sarah menghadapi semua ini sendirian. Aku nggak akan mundur, kata Supri, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sarah. Aku akan bantu kamu, meskipun aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sarah menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan penuh rasa terima kasih. Kamu benar-benar berani, Supri. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Senyum tipis muncul di wajah Sarah, meskipun sedikit cemas. Supri, di sisi lain, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka akan menyusup ke dalam dunia yang sangat berbahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan menanti mereka di sana. Namun, satu hal yang pasti, hidup Supri tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Agi datang begitu cepat, meskipun suasana di gang sempit tempat Supri tinggal masih terbilang sunyi. Tapi Supri tidak bisa tidur. Setengah malam ia terjaga, matanya berkeliling ruangan sempit itu, pikirannya terus berputar tentang apa yang baru saja terjadi. Ia meraba ponselnya yang tergeletak di sampingnya, bingung apakah ia harus menghubungi teman-teman lamanya, ataukah dia lebih baik tetap diam. Kejadian semalam masih terasa seperti mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Namun, yang membuatnya lebih gelisah bukanlah kenyataan bahwa ia terlibat dengan ormas kejam, atau bahwa hidupnya terancam, melainkan Sarah. Meskipun sudah seminggu sejak mereka berdua menyusun rencana, perasaan Supri terhadap wanita itu semakin rumit. Sarah bukan hanya seorang polisi yang terjebak dalam penyelidikan berbahaya, tapi ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya sulit untuk tidak memikirkan. Keteguhan dan kecerdasannya yang luar biasa, serta cara dia menjaga ketenangannya meski terjebak dalam situasi mencekam, membuat Supri merasa terikat. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu terlalu lama. Rencana mereka mulai berjalan, dan Supri harus fokus. Ia sudah cukup tahu, kehidupan biasa yang ia jalani sudah selesai. Ia telah memilih jalan yang penuh bahaya, dan tidak ada yang bisa memutar waktu kembali. Pagi itu, mereka berdua duduk di sebuah kedai kopi kecil di dekat pasar. Supri tak bisa menahan rasa khawatir.
keadaan semakin buruk. Sejak malam mereka bertemu, ormas itu terus saja mengejar mereka, meskipun mereka berusaha sembunyi dan bergerak hati-hati. Sarah, yang lebih berpengalaman, selalu mengingatkan Supri untuk tidak lengah. Tapi tetap saja, teror itu semakin nyata. Sarah menyodorkan peta lagi. Kali ini lebih banyak tanda yang dicoret-coret dengan tinta merah. "Kita harus menuju ke sini," katanya menunjuk pada titik yang terletak jauh di pinggiran kota, tempat yang cukup terpencil, dan kemungkinan besar tidak banyak orang yang tahu. Tapi ada sesuatu yang buruk terasa di perut Supri. Tempat itu bukan hanya terpencil, tapi juga terkenal dengan reputasinya sebagai daerah yang dijaga ketat oleh ormas. Supri meraih peta itu dan menatapnya, kemudian beralih pada Sarah. "Kamu yakin ini aman? Kita sudah diserang berkali-kali. Mereka tahu kita ada di sekitar sini," katanya, merasakan ketegangan dalam suaranya. Sarah tidak menjawab langsung. Matanya yang tajam menatap peta, lalu beralih ke Supri, seakan menganalisis wajahnya. "Jika kita ingin mengungkap semuanya, ini satu-satunya cara. Mereka pasti punya tempat rahasia di sana. Kita harus masuk, mencari bukti yang bisa menghancurkan mereka." Supri mengangguk pelan, meskipun hatinya terus berdebar. "Oke, tapi kita harus hati-hati. Aku nggak bisa terus-terusan lari kayak gini, Sarah. Kita butuh rencana yang lebih matang." Sarah menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Aku tahu ini nggak mudah, Supri. Tapi kamu harus percaya, kita nggak bisa berhenti sekarang. Mereka akan terus memburu kita." Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai merencanakan setiap langkah dengan lebih hati-hati. Sarah yang lebih tahu bagaimana bergerak dalam dunia yang penuh ancaman ini, memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang bagaimana mereka harus bergerak. Mereka mulai mencari informasi dari orang-orang yang mereka percayai, meskipun itu tidak mudah. Orang-orang di sekitar mereka pun semakin cemas. Dan Supri merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang semakin sempit. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap langkah yang mereka ambil seakan diikuti oleh bayangan gelap. Dan semakin lama, Supri semakin merasakan ancaman yang lebih nyata. Setiap kali mereka berdua keluar, selalu ada seseorang yang mengintai mereka dari kejauhan. Entah itu di sudut jalan atau bayangan di balik mobil parkir. Supri merasa jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali ia melihat seseorang yang tampaknya mencurigakan. Bahkan ketika mereka menyusup ke dalam beberapa gedung kosong untuk mencari petunjuk, selalu ada perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Satu malam, saat mereka berdua sedang berada di tempat persembunyian sementara, Supri merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di luar, di belakang gedung tempat mereka berlindung. Supri berusaha tenang, tapi matanya terus mencari-cari sosok yang tidak terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Supri menatap Sarah, yang juga sudah bersiap-siap. "Siap-siap, mereka datang," kata Sarah. Suaranya tenang meskipun jelas ada ketegangan. Supri berdiri, mendekati jendela, dan mengintip keluar. Hatinya mulai berdebar. Dalam gelapnya malam, ia bisa melihat beberapa sosok bergerak cepat. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang tak bisa dilihat jelas. Supri tahu, itu adalah orang-orang dari ormas. Mereka tidak datang untuk ngobrol, dan jelas tidak datang untuk menanyakan arah. "Sarah, kita harus kabur," bisik Supri. Wajahnya mulai pucat. Tapi Sarah hanya menggelengkan kepala. "Kita harus bertahan. Mereka akan lebih sulit menemukan kita jika kita tetap di sini, tidak bergerak." Supri merasa mulutnya kering. Ketegangan itu semakin mencekam. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Langkah kaki semakin dekat, dan Supri bisa mendengar suara bisikan. Mereka semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka terhuyung terbuka. Supri menoleh cepat. Sarah sudah siap, memegang senjata kecil yang tersembunyi di balik jaketnya. Dalam hitungan detik, mereka berdua sudah siap untuk bertindak. Supri tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu hanya satu hal, ia harus bertahan, atau mereka akan kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Langkah kaki di luar semakin jelas terdengar, dan udara yang sebelumnya terasa cukup hangat kini berubah dingin.
Supri bisa merasakan ketegangan yang melanda tubuhnya. Jantungnya berdegup keras seakan tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pengejaran biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sarah bergerak cepat, menyembunyikan dirinya di balik tumpukan kotak kayu. Supri mengikuti, berusaha menyamarkan nafasnya agar tidak terdengar. Mereka tak boleh membuat suara, apalagi bergerak ceroboh. Setiap detik terasa seperti jam yang berjalan lambat, dan Supri merasakan ketakutannya semakin menjalar. Suara langkah, kaki itu semakin dekat. Beberapa orang ormas yang mengejar mereka berjalan melewati bangunan tempat mereka bersembunyi. Dengan tubuh tertekuk, Supri menahan napas, matanya tertuju pada jendela kecil di sudut ruangan. Ia bisa melihat sosok-sosok itu bergerak tanpa suara, berhenti sesekali, seperti mencari sesuatu, mencari mereka. Sarah menatap Supri, memberi isyarat agar tetap diam. Mereka berdua tak boleh terdeteksi. Jika mereka tertangkap di sini, semuanya akan berakhir. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, langkah kaki itu akhirnya menjauh. Supri menghela napas lega, meskipun rasa cemasnya masih menyelimuti seluruh tubuh. Ia menatap Sarah, yang hanya memberi anggukan kecil, memberi tanda bahwa mereka bisa bergerak lagi. Mereka berdua keluar dari tempat persembunyian mereka dengan hati-hati, mengintip terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keadaan sudah aman. Sarah melangkah cepat, dengan Supri mengikuti di belakangnya. Keadaan di luar masih gelap, dan meskipun suara mesin kendaraan jauh terdengar, jalanan terasa sangat sepi. Seakan, dunia ini hanya milik mereka berdua dan ancaman yang terus membayangi. "Bagaimana caranya mereka tahu kita di sini?" tanya Supri, suara rendah dan penuh rasa bingung. "Aku merasa seperti kita sudah dipantau sejak lama." Sarah memutar bola matanya. Tanda bahwa dia juga merasa hal yang sama. Mereka punya jaringan yang luas. Bisa saja mereka sudah mencurigai kita dari awal, bahkan sebelum kita bertemu. Ormas seperti ini, mereka punya mata-mata di mana-mana. Supri mengeluh pelan, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa semakin terpojok dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Lalu, apa langkah kita selanjutnya?" tanyanya. Mencoba untuk tetap tenang meskipun ketakutan sudah mulai merayap. Sarah berhenti sejenak dan menatapnya. "Kita harus bergerak ke tempat yang lebih aman. Kita punya beberapa informasi tentang tempat yang bisa jadi lokasi pertemuan mereka. Tapi kita harus hati-hati. Mereka pasti sudah tahu kita berada di sekitar sini." Supri merasa tubuhnya mulai terasa berat. Semua ini semakin rumit. Mengungkap ormas jahat yang mengendalikan kota ini mungkin tidak semudah yang ia kira. Mereka harus bisa menemukan titik lemah mereka, dan yang lebih penting, bertahan hidup dalam prosesnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat dan hati-hati, menyusuri gang-gang sempit yang hanya diterangi lampu jalan yang redup. Supri merasa seperti menjadi bagian dari dunia gelap yang selalu ia hindari. Ini bukan hidup yang biasa dia jalani. Semua yang ia kenal, semua yang ia anggap aman, tiba-tiba hancur begitu saja. Setelah beberapa blok, Sarah berhenti di depan sebuah gedung tua, yang tampak sudah lama tidak terurus. Dindingnya kusam, dan beberapa jendela kaca tampak pecah. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Supri. Di salah satu sudut depan gedung, ada sebuah papan nama kecil yang hampir terlupakan. "Tempat ini mungkin bisa memberi kita petunjuk," kata Sarah, matanya meneliti papan nama yang terlihat usang itu. Supri mengerutkan kening. "Ini tempat apa?" Sarah menatap papan itu lebih seksama, lalu mengangguk perlahan. "Ini adalah markas lama mereka. Tempat di mana mereka dulu melakukan banyak transaksi gelap. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berguna di sini." Supri merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa ada harapan bahwa tempat ini bisa memberi mereka jawaban. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini terlalu berisiko. Jika mereka salah langkah, mereka bisa terjebak tanpa jalan keluar. "Gimana kalau ada orang di dalam?" Supri bertanya, suaranya sedikit bergetar. Sarah menatapnya, lalu mengangkat bahu. "Kita nggak punya banyak pilihan.
Mereka tahu kita sedang mencari mereka. Kalau kita nggak masuk ke sini, kita akan kehilangan jejak mereka. Supri menatap Sarah. Ia tahu bahwa Sarah benar. Mereka harus mencoba. Baiklah, kata Supri akhirnya, menguatkan tekadnya. Kita masuk. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai mendekati pintu masuk gedung tua itu. Sarah membuka pintu perlahan, memeriksa apakah ada orang di dalam. Suara, pintu yang berderit semakin memperburuk suasana yang sudah tegang ini. Setiap suara terasa berlebihan, seakan mereka sedang melangkah lebih dekat, menuju ketidakpastian yang mengerikan. Gedung itu gelap dan berdebu. Langkah mereka menggema di ruang kosong yang sepi. Supri bisa merasakan udara yang berat, penuh debu, dan kegelapan. Mereka melangkah dengan hati-hati, menelusuri setiap sudut gedung yang tampak seperti telah lama ditinggalkan. Mereka sampai di sebuah ruangan yang lebih besar, dan Supri bisa melihat papan-papan kayu di lantai yang seakan sudah berlumuran sesuatu. Di sudut ruangan, ada meja-meja tua yang dipenuhi dengan kertas-kertas usang. Beberapa di antaranya tampak seperti dokumen penting. Sarah berjalan mendekat, memeriksa setiap tumpukan kertas dengan cermat. Ini dia, kata Sarah, menunjukkan beberapa dokumen yang tampaknya berkaitan dengan transaksi gelap mereka. Ini bisa jadi petunjuk penting. Namun, saat mereka sedang memeriksa lebih lanjut, Supri mendengar suara langkah kaki di luar gedung. Mereka tidak sendirian. Sarah, bisik Supri, kita harus pergi sekarang. Sarah mengangguk cepat, tapi mereka sudah terlambat. Pintu belakang gedung terbuka, dan beberapa sosok muncul di ambang pintu. Supri merasa dunia berputar. Mereka sudah terjebak. Mini Supri menahan napasnya. Dalam gelapnya ruangan yang berdebu itu, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat, semakin jelas. Hatinya berdegup kencang, dan ia tahu, jika mereka tertangkap, semuanya akan berakhir. Sarah, yang lebih berpengalaman, sudah siap dengan rencananya, meskipun wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kecemasan. Jangan bergerak, bisik Sarah, matanya menatap pintu yang baru saja terbuka lebar. Mereka terjebak. Ruangan itu semakin terasa sempit, dan langkah-langkah ormas yang semakin mendekat hanya memperburuk keadaan. Supri menatap ke arah pintu yang terbuka, mencoba menghitung jumlah orang yang masuk. Ada 3 orang berseragam hitam, dengan wajah yang tersembunyi di balik masker. Mereka tampak seperti mesin pencari yang tak kenal takut. Supri tahu, mereka tidak datang untuk berbicara. Salah seorang dari mereka berjalan maju, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tajam, seolah mencoba menemukan apa yang sedang mereka sembunyikan. Supri merasakan detak jantungnya semakin cepat, hampir seirama dengan langkah-langkah ormas itu. Ini tidak bagus, kata Sarah pelan, dengan nada yang lebih serius daripada sebelumnya. Jika kita ketahuan di sini, kita akan kehilangan semuanya. Kita harus keluar, sekarang. Supri mengangguk, meskipun tubuhnya terasa kaku. Namun, seiring dengan langkah-langkah ormas itu yang semakin dekat, instingnya mulai berbicara. Ia tahu, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, lari sekarang atau mati di tempat. Tanpa banyak bicara, Sarah bergerak cepat, memberi isyarat agar Supri mengikuti. Mereka berlari menuju pintu belakang yang sempat mereka lihat. Sebelumnya dengan harapan bisa keluar sebelum mereka terpojok. Namun pintu itu terkunci. Tidak ada waktu, seru Sarah, berbalik dan mendekati jendela besar yang terletak di sisi ruangan. Supri menatap jendela itu sejenak. Mereka tidak punya pilihan lain. Sarah dengan cepat membuka kunci jendela dan memanjat keluar. Supri mengikuti, meskipun rasa takut dan panik terus menghantuinya. Ketika mereka berada di luar, angin malam yang dingin menyambut mereka, memberi sedikit ketenangan di tengah kekacauan yang melanda. Namun, mereka tahu, itu baru permulaan. Kejaran itu belum berakhir. Supri berlari sejauh mungkin, meskipun napasnya terengah-engah. Sarah di depannya bergerak cepat, seolah tak terpengaruh oleh ketegangan yang mencekam. Mereka melewati gang-gang sempit Jakarta yang gelap, berlari menyusuri jalan yang tak terhitung banyaknya, bersembunyi di balik setiap sudut yang mereka temui. Suasana kota malam itu terasa begitu menekan, seakan setiap lampu jalan yang redup memberi perasaan bahwa mereka selalu diawasi. 2 blok lagi, kata Sarah,
Suaranya serak, namun penuh tekad. Kita harus cepat sampai ke tempat aman sebelum mereka menyusul. Supri hanya mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Bayangan ormas yang mengejar mereka terus membayangi, dan ia merasa seperti sebuah jebakan yang semakin mempersempit ruang geraknya. Namun, saat mereka hampir mencapai ujung gang, suara motor yang melaju kencang terdengar dari belakang. Mereka berbalik, dan mata Supri membelalak saat melihat sosok yang dikenalnya. Anggota ormas yang datang dengan sepeda motor, membawa senjata tajam di tangan. "Kita terjebak," seru Supri. Matanya membulat lebar. Sarah menatapnya sejenak, lalu menariknya ke dalam sebuah pintu rumah kosong. "Ini belum selesai, Supri," katanya, suara lebih dingin dari biasanya. Omini Supri merasakan ketegangan yang melingkupi setiap inci tubuhnya. Mereka berdua terperangkap dalam kegelapan malam yang semakin mencekam. Rumah kosong itu, meskipun tampak tidak berpenghuni, menjadi tempat perlindungan sementara dari kejaran yang semakin dekat. Suara motor dan langkah kaki yang semakin mendekat membuat Supri merasa dunia ini semakin sempit. Sarah menatapnya dengan tatapan yang penuh perhitungan. "Kita nggak punya banyak waktu," katanya. Suaranya rendah namun tegas. "Ormas itu pasti sudah mengepung jalan-jalan di sekitar sini. Kita harus bertahan sampai mereka lewat." Supri mengangguk, meskipun ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ini bukan hidup yang ia inginkan. Dulu, ia hanya seorang pemuda biasa yang bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Namun sekarang, ia terjebak dalam sebuah permainan hidup dan mati yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua itu dimulai hanya karena sebuah pertemuan tak sengaja dengan Sarah, wanita yang ternyata menyimpan banyak rahasia, dan sekarang menjadi kunci untuk mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Supri bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah keheningan yang mencekam. Sarah menarik napas dalam-dalam. "Kita harus menunggu sampai mereka teralihkan, lalu kita keluar lewat pintu belakang. Tapi kita harus hati-hati. Mereka bisa ada di mana saja." Supri mencoba menenangkan dirinya, berusaha menenangkan pikirannya yang penuh kecemasan. Ia duduk di sudut ruangan. Matanya tak bisa lepas dari pintu yang terbuat dari kayu lapuk. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa lebih terjebak. Ia menatap Sarah, yang tampak jauh lebih tenang. Sarah selalu bisa tetap fokus, meski dalam situasi seberbahaya apapun. Itu salah satu alasan ia merasa terhubung dengan wanita itu, meskipun mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. "Supri!" Suara Sarah menyadarkannya dari lamunannya. "Kita harus siap. Jika mereka datang ke sini, kita nggak punya pilihan selain melawan." Supri menatapnya, tidak yakin. "Melawan? Kamu serius? Kita nggak punya senjata." Sarah tersenyum samar, meskipun ada kesan kecut di sudut bibirnya. "Aku punya cara lain. Kita harus cepat, atau kita akan terjebak di sini selamanya." Kedua matanya penuh dengan perhitungan yang tajam. Supri merasa semakin terintimidasi oleh ketegasan Sarah, meskipun ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengikuti instruksi wanita itu. Sementara mereka berdua bersembunyi di dalam rumah kosong, Supri bisa merasakan keberadaan ormas itu semakin dekat. Suara motor yang tadi terdengar semakin melemah, tetapi langkah-langkah kaki yang berat semakin mengarah pada mereka. Supri menahan napasnya, berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara dari luar. "Mereka pasti di sini. Cari di dalam rumah ini. Jangan sampai ada yang lolos." Supri merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Perasaan takut dan cemas membuat tubuhnya menggigil. Ini adalah momen yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini, terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar, lebih berbahaya daripada yang ia kira. Sarah memandangnya dengan cepat. "Supri, kita harus keluar sekarang," katanya, lalu bergerak menuju pintu belakang. Supri mengikuti langkah Sarah meskipun kakinya terasa berat. Setiap suara langkah ormas yang mendekat membuatnya semakin takut. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi.
Sarah membuka pintu belakang dengan perlahan. Suara pintu yang berderit seakan mengingatkan mereka bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Saat pintu terbuka, mereka melihat halaman belakang yang gelap dan kosong. Namun, sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara langkah kaki yang semakin mendekat memecah keheningan. "Jangan biarkan mereka kabur," teriak salah satu anggota ormas dari luar. Supri merasa tubuhnya kaku. Mereka sudah dikepung. Tidak ada jalan keluar. Dalam ketegangan itu, Sarah berbalik dan menatapnya dengan serius. "Jangan ragu, Supri. Sekarang atau tidak sama sekali." Tanpa menunggu lagi, Sarah melompat keluar dari pintu belakang, dan Supri mengikuti dengan gugup. Mereka berlari sejauh mungkin, melalui gang-gang sempit yang familiar, tetapi kini terasa sangat asing dan berbahaya. Supri bisa mendengar suara motor yang mulai mendekat, dan sesekali, suara teriakan ormas yang memberi perintah kepada satu sama lain. Mereka semakin dekat. Di depan mereka, sebuah mobil tua terparkir di tepi jalan. Sarah berlari cepat menuju mobil itu, lalu membuka pintunya. "Cepat, masuk!" serunya. Supri hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka sudah keluar dari rumah kosong, tetapi mereka masih belum aman. Supri masuk ke dalam mobil itu dengan cepat, diikuti oleh Sarah yang langsung menyalakan mesin. Suara mesin yang menggelegar mengisi udara malam, dan mereka melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak kegelapan yang mereka tinggalkan. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri dari ancaman ormas yang mengintai mereka, Supri tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka belum benar-benar aman. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan musuh yang lebih besar menunggu mereka di depan. Ketika Sarah meliriknya, Supri melihat ekspresi serius yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu tahu persis betapa berbahayanya situasi ini. "Ini belum selesai, Supri," kata Sarah pelan. Matanya menatap lurus ke depan, seakan melihat masa depan yang penuh misteri dan ancaman yang semakin besar. Supri dan Sarah tiba di tempat yang lebih aman, namun ketegangan masih menggantung. Ternyata, musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pagi yang kelabu menyambut mereka setelah malam penuh pelarian. Supri dan Sarah duduk di sebuah kedai kopi yang sepi, jauh dari keramaian dan bahaya yang mengintai. Namun, meski mereka aman untuk sementara, Supri masih merasa ada yang mengganjal. Sesuatu yang lebih besar sedang mengincar mereka, dan ia tahu ini baru permulaan. Sarah memecah keheningan, suara rendah dan penuh rasa cemas. "Mereka nggak hanya ormas biasa, Supri. Ada seseorang yang lebih besar di balik semua ini. Mereka ingin kamu." Supri menatapnya bingung. "Kenapa aku? Aku nggak tahu apa-apa." Sarah menarik napas panjang, kemudian memandangnya dengan mata yang penuh beban. "Karena kamu memiliki informasi yang bisa meruntuhkan mereka tentang transaksi gelap yang mereka lakukan. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Supri merasa tubuhnya menegang. Semuanya semakin rumit. Ia tak pernah menyangka akan terlibat dalam jaringan kejahatan yang lebih besar, apalagi menjadi sasaran utama. Ia hanya ingin hidup tenang, tapi kini ia terjebak dalam pusaran yang mengerikan. Porto Mini Supri merasakan ketegangan yang melingkupi tubuhnya. Ia tahu, ini adalah titik paling menentukan dalam hidupnya. Sarah duduk di depannya, wajahnya serius, tak ada lagi raut kelelahan yang pernah terlihat di malam-malam pelarian mereka. Semua yang terjadi sejak pertama kali ia menyelamatkan Sarah, kini berujung pada keputusan ini, keputusan yang akan menentukan hidup mereka. "Kita tidak bisa mundur," kata Sarah dengan tegas. "Ormas itu sudah terlalu jauh. Mereka sudah merajalela, dan jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, lebih banyak orang akan jadi korban." Supri mengangguk, meskipun perasaan cemas masih menggantung. "Tapi mereka punya banyak kekuatan. Jika kita melawan, siapa yang akan membantu kita?" Sarah menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menatap tajam ke arah Supri. "Kita tidak perlu bantuan siapa-siapa. Yang kita perlukan cuma satu, keberanian." Kata-kata itu menghentak Supri. Keberanian.
Apakah ia cukup berani untuk melawan sistem yang lebih besar dari dirinya? Ia merasa tubuhnya lelah, hampir putus asa. Namun melihat Sarah, ia tahu ia tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Pagi itu, mereka berdua bersiap untuk aksi terakhir. Sarah sudah mendapatkan informasi tentang lokasi markas ormas tersebut, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menghancurkan jaringan kejahatan itu. Supri merasa perutnya bergejolak. Adrenalin mengalir deras, menggantikan ketakutan yang sempat menguasainya. Mereka tiba di sebuah gedung tua yang tampak tak terawat, namun di dalamnya tersembunyi rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sarah memberikan isyarat agar Supri tetap diam. Kita masuk melalui pintu belakang. Jangan buat suara. Jika kita tertangkap, kita selesai. Supri mengangguk, mengikuti Sarah dengan hati-hati. Setiap langkah mereka membawa mereka semakin dekat ke inti permasalahan. Supri tahu, ini bukan hanya tentang melawan ormas. Ini tentang melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan berkembang. Saat mereka masuk ke ruang utama gedung, mereka disambut dengan suara gaduh. Beberapa orang terlihat sedang berbicara, tidak menyadari kedatangan mereka. Sarah bergerak cepat, mengambil posisi strategis. Sekarang, bisiknya. Dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Supri melangkah maju, menghadap ke depan, dan menyuarakan kebenaran. Kami tahu semua yang kalian lakukan. Waktunya berhenti. Suasana menjadi tegang, dan ormas itu mulai menyadari kehadiran mereka. Supri dan Sarah harus berhadapan langsung dengan kekuatan yang selama ini mereka hadapi dalam bayangan. Pertempuran, fisik dan mental berlangsung sengit. Namun akhirnya, dengan kerja sama yang solid, mereka berhasil mengalahkan para pengikut ormas tersebut. Supri merasa kemenangan ini bukan hanya miliknya dan Sarah, tetapi milik semua orang yang selama ini teraniaya. Mereka berhasil menghentikan jaringan kejahatan itu, tetapi Supri tahu, pertempuran dalam hidup tidak akan pernah berakhir. Namun satu hal yang ia yakini, keberanian untuk melawan adalah kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri mereka sendiri. Saat mereka meninggalkan gedung itu, Sarah menatapnya dengan senyuman tipis. Kamu sudah melakukannya, Supri. Kamu bukan lagi pemuda yang dulu. Kamu sudah berubah. Supri hanya tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang benar. Dengan langkah pasti, mereka berjalan menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Dan meskipun dunia di luar sana masih penuh dengan tantangan, mereka tahu mereka akan menghadapinya bersama. Fomini,